Ya, kita beralih ke informasi selanjutnya, pemirsa. Pemerintah menyiapkan harga khusus bahan bakar minyak bagi nelayan pemilik kapal berukuran 30 hingga 200 kroson. Kebijakan ini diharapkan bisa menekan biaya operasional nelayan dan meningkatkan daya saing sektor perikanan tanpa membebani APBN. Satu agenda yang dibahas adalah terkait dengan pemerintah akan memberlakukan harga khusus BBM non-subsidi sebesar Rp15.000 per liter bagi nelayan pemilik kapal berukuran 30 hingga 200 gross ton. Kebijakan ini diputuskan dalam rapat terbatas yang dipimpin Presiden Prabowo Subianto di Hambalang, Bogor. Menko Perekonomian Erlangga Hartarto menyebut selisih harga sekitar Rp3.600 per liter ini akan dibiayai oleh Badan Pengelola Dana Perkebunan sehingga tidak menggunakan dana APBN. Pemerintah juga menyiapkan kuota sebesar 400.000 ton untuk 6 bulan ke depan. Terkait dengan harga BBM khusus untuk nelayan. Yang khusus untuk nelayan di bawah 30 JT kan sudah diberikan di 6.800. Kemudian harga BBM yang non subsidi itu kemarin sempat melonjak ke 21.300. Dan karena pengusaha nelayan ini perlu diberikan harga kekhususan, tadi dibahas bahwa harga yang disepakati adalah di harga Rp15.000 per liter. Dan kemudian harga daripada BBM yang non subsidi ini berdasarkan harga rata-rata produksi solar di dalam negeri itu bisa dipatok di angka 18.600. Dengan harga 15.000 ini diharapkan dapat membantu proses operasional bagi nelayan yang 30 JT ke atas. Nah, kaitannya dengan itu kami segera akan membuat surat keputusan dari SDM untuk ditindaklanjuti. Nah, terkait dengan subsidi, tadi Pak Menko dari BP2 PKS ya. Jadi kita tidak pakai dana APBN. Kita pakai dana dari BP2 PKS. Nah, ini nanti agar tidak disalahgunakan, nanti kita akan minta titik-titiknya akan ditentukan oleh koordinasikan dengan Menteri Perikanan. Supaya apa? Jangan sampai niat baik pemerintah untuk membantu nelayan, tapi kemudian salah lagi dipergunakan. Nah, ini yang kita akan jaga supaya implementasinya bisa dilakukan dengan baik. Dan sudah barang tentu ini atas arahan dan perintah Bapak Presiden. Informasi selanjutnya, pemirsa, Bupati Pati nonaktif Sudewo membantah menerima suap senilai Rp700 juta dalam proyek pembangunan jalur rel Dirjen Perkeretaapian Kementerian Perhubungan. Sementara JPU membeberkan fakta baru mengenai adanya dugaan aliran dana korupsi ke Gus Miftah. Sidang lanjutan dugaan korupsi Bupati Pati nonaktif Sudewo kembali digelar di Pengadilan Tipikor Semarang, Jawa Tengah. Petugas mengawal ketat jalannya persidangan. Sidang beragendakan keterangan saksi dari pihak jaksa penuntut umum. Dalam sidang, salah satu saksi mengungkap adanya dugaan aliran dana korupsi ke Gus Miftah. Sementara itu, Sudewo membantah menerima suap sebesar Rp700 juta. Terdakwa Pak Sudewo alias Sudewo. Nah, dari sana kita dapat informasi bahwa uang-uang itu beredar sampai jauh. Salah satunya kepada Gus Miftah. Senilai kurang lebih berapa tadi? 100 juta ya? 100 juta rupiah. Semoga itu jadi catatan kita semua bahwa uangnya mengalir sampai jauh. Terkait tindakan apa yang kami lakukan, kami belum bisa memutuskan hari ini, kami akan lapor ke pimpinan. Menyanggah bahwa Pak Dorotea tidak pernah menerima uang 721 juta dari Pak Bernard, artinya saya juga tidak. Polisi menangkap pelaku teror bom ke SDN Srengseng Sawah 15 Jagakarsa. Sebagai Kejagung, Kapolri menegaskan Polri dan Kejaksaan solid.
Selamat malam pemirsa, selain dua berita utama tadi kami buka iNews Malam dengan informasi ketahuan mencuri sejumlah barang di sebuah minimarket. Seorang ibu rumah tangga diamankan warga setelah menjeburkan diri ke aliran kali di Warakas, Tanjung Priok, Jakarta Utara. Bersama saya Reni Arumsari, inilah iNews Malam selengkapnya. Dari video amatir yang viral di media sosial memperlihatkan warga mengamankan seorang wanita usia 50 tahun yang menjeburkan diri ke aliran di kali kawasan Warakas, Tanjung Priok, Jakarta Utara pada Minggu malam. Wanita merupakan ibu rumah tangga tersebut diamankan setelah mencuri sejumlah tepung, minyak goreng, serta makanan kucing di salah satu minimarket dengan total harga mencapai Rp1.990.000. Dari keterangan polisi, tersangka datang ke minimarket berpura-pura menjadi pembeli lalu mengambil sejumlah barang dan menyembunyikannya ke dalam pakaian. Aksinya itu dipergoki oleh karyawan toko sehingga pelaku melarikan diri dan menceburkan diri ke kali. Diduga tersangka melakukan aksinya karena faktor ekonomi. Bersangkutan mengambil beberapa jenis barang termasuk sembako dengan kurang lebih nilai kerugian sekitar Rp1 juta. Kemudian dipergoki oleh karyawan toko yang bersangkutan sempat lari, kabur dan menceburkan diri di sungai. Kemudian akhirnya warga sekitar membantu untuk mengamankan yang bersangkutan, dan pada saat itu juga Babin Kamtipmas dan Babinsa sudah merapat di lokasi sehingga yang bersangkutan dapat diamankan dan dibawa ke Polsek Tanjung Priok. Kasus ini berdamai setelah pelaku dan pihak toko melakukan mediasi dengan meminta pelaku membeli barang yang telah dicuri. Dari Jakarta, Sofyan Firdaus, iNews melaporkan. Seorang ibu membawa dua anak dan adiknya mencuri tas, parfum, dan buku di sebuah toko di Desa Mojokepang, Kecamatan Kemlagi, Kabupaten Mojokerto. Aksi pelaku terekam kamera CCTV dan viral di media sosial. Dalam rekaman CCTV terlihat pelaku bersama dua anak dan adiknya masuk di toko di Desa Mojokepang, Kecamatan Kemlagi, Kabupaten Mojokerto, Minggu siang. Adik pelaku mengambil parfum dan buku, sedangkan pelaku mengambil tas yang ditaruh di samping toko. Pemilik toko mengetahui barangnya hilang karena tatanan tas yang berubah. Pemilik langsung melakukan cek CCTV dan menyebarkannya di media sosial. Ya, sebenarnya nggak banyak ya, cuma sekitar mungkin estimasi sampai 200. Tapi yang saya bikin, saya upkan ke medsos kan biar ada efek jerah. Biarlah saya kehilangan duit, tapi mereka juga tahu lah gimana rasanya dipermalukan lah gitu. Pasca video viral, Polsek Kemlagi langsung menjemput pelaku di rumahnya Desa Mojowiryo, Kecamatan Kemlagi, Kabupaten Mojokerto. Polisi juga menyita tas yang berisi buku dan parfum serta alat tulis yang dicuri. Pihaknya telah memerintahkan Kanit Reskrim untuk menjemput pelaku ke rumahnya. Kita sudah melakukan penyelidikan awal, kita ke rumahnya juga menjemput yang bersangkutan sekarang untuk memintai keterangan bahwa saya yang bersangkutan juga sudah pernah melakukan hal yang serupa, mengambil barang milik orang lain tanpa izin pemilik tahun lalu. Sudah kita serahkan ke Satreskrim Polres Mojokerto Kota dan dilaksanakan restoratif justice. Pihak kepolisian Polsek Kemlagi akan melakukan mediasi terhadap kasus pencurian ini. Sementara itu, dari informasi, pelaku sering melakukan aksinya di tempat-tempat berbeda. Dari Kabupaten Mojokerto, Solahuddin, iNews melaporkan. Seorang petugas penjaga palang pintu kereta api di Lewikong, Garut, Jawa Barat dianiaya dan dikeroyok 4 orang warga. Diduga motif lantaran kesal, ditegur karena melintasi palang pintu ketika kereta api hendak melintas. Nyerobot itu, nyerobot iya, non.
amatir yang menunjukkan 4 warga memasuki pos penjagaan palang pintu di Lewigoong, Garut dan mengeroyok petugas Minggu siang. Kejadian berawal saat petugas menegur salah satu warga yang mengendarai sepeda motor melintas palang pintu sebidang yang sudah ditutup lantaran kereta api mau melintas. Tak terima, warga yang dalam keadaan mabuk mengajak 3 temannya hingga melakukan pengeroyokan. Sementara itu, KAI DAOP 2 Bandung telah berkoordinasi dengan aparat kepolisian setempat untuk menindaklanjuti kejadian dan memproses para pelaku sesuai ketentuan hukum yang berlaku. KAI juga memastikan akan memberikan pendampingan kepada petugas yang menjadi korban. Kejadian diawali dengan petugas kami yang tengah menjaga JPL 227 pada saat kereta Serayu akan melintas. Petugas melakukan penutupan palang pintu perlintasan. Setelah palang pintu perlintasan tertutup, terdapat seorang pengendara roda 2 yang menerobos dan sempat mendapat teguran dari petugas yang berjaga. Namun kemudian, penerobos tersebut kembali bersama 3 orang temannya melakukan pengejaran dan pemukulan terhadap petugas yang menjaga perlintasan 227. Kapolsek Lewigoong Ibtu Suryana menyampaikan polisi telah menindaklanjuti dan mengantongi identitas 4 pelaku penganiayaan dan pengeroyokan. Kami sudah mengantongi orang tersebut mudah sekali karena dapat informasi juga 4 orang tersebut lagi mabuk, mungkin konsumsi minuman keras atau obat-obatan, diperkirakan dalam keadaan mabuk. Akibat pengeroyokan, korban dikabarkan mengalami luka-luka di bagian wajah dan tangan. Dari Garut, Jawa Barat, Ervan David iNews melaporkan. Pemirsa, seorang balita 4 tahun kritis diduga menjadi korban penganiayaan oleh ibu tirinya. Polisi kini menahan pelaku dan masih mendalami kasusnya. Terbaring lemah di ranjang rumah sakit, balita ini harus menjalani perawatan intensif akibat luka-luka yang dialami. Polisi mengungkap korban diduga berulang kali dianiaya oleh ibu tirinya di rumah kontrakan mereka di Kampung Poncol, Tarumajaya, Bekasi. Pelaku diduga menganiaya korban dengan gayung serta melukai tubuhnya menggunakan sikat gigi. Kasus ini terbongkar setelah pihak rumah sakit Koja melaporkan temuan luka mencurigakan pada tubuh korban. Pelaku melakukan kekerasan terhadap korban dimulai dari bulan Mei sampai dengan bulan Juli 2026 dengan cara menusukkan sikat gigi di bagian pinggang dan punggung belakang korban. Dan melakukan pemukulan menggunakan gayung di bagian dada dan punggung korban, serta mencubit di bagian punggung, paha, serta dada korban sehingga menimbulkan luka lebam di punggung, luka lebam di dada, luka lebam di tangan kiri dan tangan kanan, luka lebam di wajah dan dahi, luka lebam di perut, dan luka lecet di bokong kiri. Pasal yang penyidik sangkakan yaitu menggunakan pasal 76C dan pasal 80 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002. Polisi menangkap pelaku teror bom KSDN Srengseng Sawah 15 Jagakarsa di kediamannya yang tak jauh dari sekolah. Polisi kini masih mendalami motif pelaku melakukan aksi teror. Inilah detik-detik penangkapan terduga pelaku peneror bom ke sebuah sekolah dasar negeri Srengseng Sawah 15 Jagakarsa, Jakarta Selatan pada Senin pagi tadi. Pria berinisial MY ini ditangkap oleh petugas gabungan Satreskrim Polres Metro Jakarta Selatan, Direskrimum Polda Metro Jaya dan Mabes Polri di kediamannya yang tak jauh dari lokasi sekolah. Dari hasil penangkapan, polisi juga menyita barang bukti 1 buah telepon genggam yang diduga digunakan untuk melakukan aksi teror. Polisi masih mendalami motif aksi teror pelaku. Untuk pelaku, 1 orang inisial MY
beralamat di sekitar lokasi kejadian sekolah itu sudah diamankan. Saat ini ada di Polres Metro Jakarta Selatan, masih dalam pendalaman dari penyidik terkait tentang motif, tujuan dari yang bersangkutan. Kami juga menghimbau kepada seluruh masyarakat untuk kita lebih bijak, karena kita ingin kegiatan pendidikan, dunia pendidikan ini dalam kondisi yang nyaman. Dan ini akhirnya dengan adanya teror itu sekolah dipulangkan. Atas perbuatannya, terduga pelaku terancam hukuman maksimal 20 tahun penjara. Dari Jakarta, Rizky Falufi, iNews melaporkan. Polisi memastikan SDN Srengseng Sawah 15 aman dari teror bom. Meski sekolah telah dinyatakan aman, kepolisian akan mengusut tuntas kasus tersebut karena ancaman ditujukan kepada lingkungan pendidikan. Seluruh siswa Sekolah Dasar Negeri Srengseng Sawah 15 Jagakarsa, Jakarta Selatan terpaksa dipulangkan setelah seorang guru menerima ancaman teror bom melalui pesan singkat dari orang tidak dikenal Senin pagi. Teror diterima saat seluruh siswa dan guru sedang menggelar upacara bendera di hari pertama tahun ajaran baru. Dalam pesan singkat dari nomor yang tidak dikenal, peneror mengaku akan meledakkan lingkungan sekolah dan sudah menyiapkan 11 titik ledakan lain. Densus 88 Anti Teror Polri dan tim Gegana melakukan penyisiran di Sekolah Dasar Srengseng Sawah 15 Jakarta Selatan. Kepolisian memastikan SDN Srengseng Sawah 15 Jagakarsa, Jakarta Selatan dalam kondisi aman setelah penyisiran selama sekitar 4 jam. Kapolsek Jagakarsa, Kompol Nurmadewi mengatakan penyisiran dilakukan bersama tim Gegana, Densus 88, BNPT, serta unit anjing pelacak. Hasilnya tidak ditemukan benda mencurigakan di area sekolah. Untuk sementara ini kita dari anak murid, kemudian juga wali murid, kita kembalikan dulu ke rumah masing-masing atau dipulangkan karena memang dari Gegana untuk bekerja, ya, untuk mencari yang apa betul atau tidak untuk teror yang diberikan. Ya. Oleh karena itu dari Gegana sudah menyisir ke dalam dan memeriksa detail satu persatu karena udah beberapa jam untuk Gegana sudah memeriksa SD Negeri 15 tersebut yang diteror. Kepolisian akan mengusut tuntas kasus tersebut karena ancaman ditujukan kepada lingkungan pendidikan. Tim Liputan iNews melaporkan.